Kembali lagi bersama saya Emanuela Juventia Montowalu, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang realisme dan neorealisme dari review perkuliahan teori hubungan internasional dengan dosen Bapak Arthur Jefferson Maya. Kita mulai dengan realisme klasik. Apa itu realisme klasik? Realisme klasik adalah salah satu pendekatan paling awal yang berpengaruh dalam hubungan internasional. Teori ini menekankan pentingnya kekuasaan sebagai inti dari dinamika politik antar negara. Teori ini juga berakar dari pemikiran para filsuf dan pemikir politik klasik seperti Thucydides yang menulis pada tulisannya tentang konflik dalam perang Peloponnesus, dan juga Niccolo Machiavelli yang menekankan pentingnya kekuasaan dan kelicikan dalam menjaga stabilitas negara. Serta yang terakhir, Thomas Hobbes yang menggambarkan kondisi alami manusia sebagai rasa ketakutan dan persaingan, sehingga memerlukan otoritas kuat untuk menciptakan suatu ketertiban di suatu negara. Dalam perkembangan modernnya, realisme klasik dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti E.H. Carr yang melalui bukunya yang berjudul The 20 Years Crisis yang mengkritik pandangan para idealis, serta Hans J. Morgenthau yang dianggap sebagai bapak realisme modern. Morgenthau sendiri merumuskan 6 prinsip realisme politik. Salah satunya menyatakan bahwa politik ini diatur oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada sifat manusia yang egois dan haus kekuasaan. Ia juga menekankan bahwa kepentingan nasional yang didefinisikan dalam kerangka kekuasaan adalah pemandu utama dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam pandangan ini, moralitas universal tidak berlaku secara absolut dalam hubungan antar negara. Kenapa? Karena menurut Morgenthau, setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai moral global. Realisme klasik melihat dunia internasional sebagai arena yang anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi dan negara-negara bertindak rasional demi mempertahankan eksistensi dan kepentingannya sendiri. Selanjutnya kita masuk pada neorealisme atau yang sering kita sebut sebagai realisme struktural. Realisme struktural muncul pada akhir tahun 1970-an sebagai respon terhadap kritik dari kalangan neorealisme yang menilai bahwa realisme klasik terlalu berfokus pada sifat manusia yang cenderung mengabaikan faktor-faktor lain seperti aspek ekonomi dan peran aktor non-negara. Teori ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh utama seperti Kenneth Waltz dan juga John Mercimer yang mengalihkan fokus analisis dari perilaku individu dan sifat manusia ke suatu struktur sistem internasional sebagai faktor utama yang menentukan perilaku negara. Menurut Waltz, struktur sistem internasional terdiri dari tiga elemen penting, yaitu yang pertama prinsip perorganisasian atau tidak adanya otoritas tertinggi di atas negara. Yang kedua, kesamaan fungsi unit atau semua negara berdaulat menjalankan fungsi yang serupa. Dan yang ketiga, distribusi kapabilitas atau perbedaan kekuatan militer dan ekonomi di antara negara-negara. Nah, Waltz kemudian merumuskan defensif realisme yang menyatakan bahwa tujuan utama negara adalah untuk
menjaga keamanan dan stabilitas, bukan dominasi. Sebaliknya, Mearsheimer mengembangkan ofensif realism yang berpendapat bahwa untuk mencapai keamanan negara, justru negara itu terdorong untuk mengejar dominasi dan hegemoni atas negara lain. Dengan demikian, neorealisme menawarkan pendekatan yang lebih struktural dan ilmiah dalam memahami hubungan internasional sendiri dibandingkan dengan realisme klasik yang lebih menitik beratkan pada perilaku dan sifat dasar manusia. Dan berikut adalah contoh kasus dari realisme dan neorealisme. Nah, yang pertama itu contoh nyata dari teori realisme. Nah, bisa kita lihat dari konflik Rusia dan Ukraina yang memanas sejak tahun 2022. Nah, dalam pandangan realisme, negara adalah aktor utama yang akan melakukan apapun demi menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya. Nah, termasuk juga menggunakan kekuatan militer. Nah, Rusia dalam hal ini merasa terancam oleh semakin dekatnya NATO ke wilayah perbatasannya, apalagi jika Ukraina benar-benar bergabung dengan NATO. Untuk Rusia itu adalah ancaman secara langsung. Mengapa? Karena dunia ini dianggap anarkis, maka Rusia merasa perlu bertindak sendiri tanpa harus tunduk pada hukum internasional. Nah, dari sisi realisme, tindakan Rusia bukan soal benci Ukraina atau tidak peduli terhadap HAM, tapi murni soal strategi pertahanan, posisi kekuasaan, dan pengaruh di kawasan. Jadi bisa dibilang menurut teori ini negara akan lebih mementingkan kekuasaan dan keseimbangan kekuatannya daripada nilai-nilai moral atau norma sosial. Nah, selanjutnya contoh nyata dari teori neorealisme. Nah, bisa kita lihat dari perkembangan perlombaan senjata dari pihak Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, kedua negara ini terus memperkuat militer mereka, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Kenapa? Karena mereka khawatir kekuatan lawannya semakin dominan. Nah, di sini mereka ini bukan karena pemimpinnya haus akan perang, tapi karena struktur sistem internasional memaksakan mereka untuk terus memperkuat diri supaya tetap aman dan dihormati. Jadi dalam teori neorealisme, yang menjadi sorotan itu bukan niat individu, tapi bagaimana sistem global ini membuat negara bertindak kompetitif demi bertahan hidup dan mempertahankan posisi dalam peta kekuatan dunia. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe.